Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas. Enak ya? Sayyidina Anas ini adalah putra daripada Ummu Sulaim. Kalian pernah dengar nggak tentang namanya Sayyidina Anas? Sayyidina Anas ibn Malik. Waktu Nabi datang ke Madinah, sayang. Nabi datang ke Madinah, Sayyidina Anas itu masih kecil. Ibunda Sayyidina Anas yang bernama Ummu Sulaim. Jadi ibunda Sayyidina Anas ini, Ummu Sulaim ini janda kan? Sayyidina Anas itu anak yatim. Dan ibunda Sayyidina Anas tuh bukan orang kaya, fakir. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Mekah menuju Madinah, kan saat itu orang Madinah tuh sama Allah tuh benar-benar hatinya tuh langsung dibikin klik dengan Nabi itu, langsung dibikin jatuh cinta mereka. Jadi orang Madinah itu, sayang, orang Madinah itu udah banyak dari mereka yang cinta Nabi sebelum ketemu Nabi. Subhanallah ya, Allah itu kadang kalau cara membolak-balikan hati itu luar biasa. Makanya ketika akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, Nabi tuh belum datang, orang Madinah tuh sudah senangnya, Masya Allah. Mereka tuh udah nungguin ya. Setiap hari itu dikatakan orang Madinah tuh ada yang bagian manjat pohon. Ngapain? Ngelihat, mantau. Kelihatan enggak Rasulullah? Karena mereka dengar kan, kalau dulu kan nggak ada internet, nggak ada telepon, nggak ada apa. Jadi manjat pohon, lihat kelihatan nggak ada Rasulullah. Kata Rasulullah datang dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dicek lagi setiap hari, naik turun, naik lagi terus, bolak-balik manjat di pohon kurma yang paling tinggi untuk mantau apakah Rasulullah itu kelihatan datang. Jadi mereka tuh udah nungguin banget, udah kayak udah jatuh cinta padahal belum pernah ketemu. Sehingga akhirnya ketika subhanallah yang bagian pemantau melihat dari jauh, dua orang ya, yang satunya naik onta, yang satunya nuntun ontanya itu. Maka saat itu dia langsung tahu ini ciri-cirinya tuh kayak dari jauh padahal, tapi udah kebayang ini kayaknya kalau dihitung-hitung waktunya memang Nabi Muhammad nyampe. Wah, itu mereka langsung datang. Jangan Nabi, jangan Nabi, jangan Nabi, gitu kan. Ya Rasulullah udah datang nih, Rasulullah udah datang, Rasulullah udah datang. Mereka teriak. Oh, itu orang Madinah tumpah ruah semua, sayang. Tumpah ruah semua, lari semuanya menyambut di pinggiran kota Madinah untuk menjemput Rasulullah masuk ke kota Madinah. Wah, semua orang suka, semua orang senang, semua orang bahagia. Nggak ada yang nggak suka, semuanya suka. Kecuali orang kafir aja, memang ada beberapa yang masih kafir, itu aja nggak suka. Tapi semuanya hampir rata-rata semua suka. Nah, termasuk begitu Rasulullah sudah nyampe kota Madinah, orang Madinah tuh benar-benar saking senangnya dengan datangnya Nabi, berebut semuanya pengen ngasih hadiah. Pengen ngasih hadiah, pengen ngasih hadiah, pengen ngasih hadiah semua ke Rasulullah. Ada yang punya kurma, kirim kurma. Ada yang punya madu, ngasih madu. Ada yang punya rumah, ngasih rumah. Wes pokoknya macam-macam, semuanya berebut. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu adalah seorang janda. Punya anak laki-laki yang bernama Sayyidina Anas. Yang waktu itu usianya 9 tahun atau 10 tahun, belum balik. Ummu Sulaim tuh pengen nangis dia. Dia tuh dengar ngeliat orang lain senangnya dengan Nabi tuh bawa hadiah macam-macam. Ummu Sulaim tuh, ya Allah, aku tuh nggak punya apa-apa. Aku tuh nggak punya harta, nggak punya kurma, nggak punya madu, nggak punya yang bagus-bagus deh untuk dikasih ke Nabi. Sedih beliau. Tapi subhanallah, orang tuh kalau cinta nggak akan kehabisan akal. Memang dia beliau nggak bisa ngasih barang-barang kayak yang lainnya. Nggak bisa ngasih selimut, nggak bisa ngasih kain, nggak bisa ngasih baju, nggak bisa ngasih korma, nggak bisa ngasih madu dan sebagainya. Tapi beliau tuh punya cinta dengan Nabi. Sehingga akhirnya apa? Ngadep ke Rasulullah. Orang cerdas segitu, sayang. Jadi nggak gampang menyerah. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku nggak bisa kayak yang lainnya. Mereka punya sesuatu yang bisa diberikan kepadamu, barang gini-gini ya. Ada yang ngasih macam-macam. Dan aku adalah orang fakir. Aku nggak punya apa-apa. Akan tetapi aku punya harta yang paling aku cinta, melebihi segala-galanya. Dan itu ingin aku berikan kepadamu. Apa yang diberikannya? Sayyidina Anas. Jadi beliau nggak punya apa-apa, nggak punya yang macam-macam barang-barang dunia, nggak ada. Yang ada tuh cuma punya anak laki-laki yang sangat dicintanya, melebihi segalanya. Jadi nggak bisa ngasih barang, tapi dia pengen menjadikan Sayyidina Anas ini orang yang berkhidmah untuk Nabi Muhammad. Wah, cerdas banget. Cerdas banget. Jadi anaknya yang masih kecil disuruh duduk bersama Nabi
untuk dididik Nabi dan juga berkhidmah untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Anas itu ikut Nabi dari kecil, dari masih suka main-main, suka teledor, dididik oleh Nabi sampai menjadi orang yang tanggung jawab, ya sayang ya. Nah, itu adalah dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kalau nama lainnya adalah Sayyidah Rumaisyah. Dan riwayat lain nama beliau kalau tidak salah namanya ya. Jadi ada yang beda-beda, tapi pendapat kuat mengatakan nama aslinya Ummu Sulaim adalah Rumaisyah. Nah, Sayyidah Rumaisyah inilah, Ummu Sulaim ini orang yang mengajarkan putranya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya disambutlah oleh Nabi, diambillah Sayyidina Anas untuk menjadi orang yang berkhidmah pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Sayyidina Anas itu yang kadang suka disuruh oleh Rasulullah, Anas ke sana, Anas beli ini, Anas begini. Dididik oleh Nabi. Dan Sayyidina Anas pun menjadi orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, sangat cinta. Sangat cinta dengan Nabi sayang. Saking cintanya tuh beliau tuh pengen bisa seneng dengan apa yang disenangi Nabi. Jadi kalau dengar Nabi seneng apa tuh beliau tuh maksain harus ikutan senang. Termasuk salah satunya apa? Diceritakan Sayyidina Anas tuh nggak suka makan labu. Nggak tahu itu labu apa, nggak paham juga apakah sama. Kayaknya sih kalau di sana itu yang ada itu labu tuh kayak labu merah gitu loh sayang. Labu merah yang kalau kita untuk kolak gitu tuh ya. Jadi labu tuh kalau nggak salah labu itu yang banyak di negeri Arab itu. Jadi ada labu itu dikatakan Sayyidina Anas tuh nggak suka banget sama labu tuh. Tapi ternyata beliau tuh sering kali ngelihat Nabi tuh kalau dihidangkan labu tuh Nabi makan. Nabi tuh selalu makan gitu kayak suka gitu lah. Jadi Nabi tuh malah kalau ada itu tuh Nabi makan gitu tuh. Sehingga aja Sayyidina Anas karena sering ngelihat Nabi kayak begitu, hanya beliau tuh langsung punya prinsip nggak boleh ada sesuatu yang bisa dimakan Nabi atau disenangi Nabi, tapi beliau tuh nggak bisa ngikutin. Akhirnya maksain sayang, harus seneng labu juga. Jadi kalau ada labu tuh maksain, awalnya nggak suka, tapi lama-lama jadi suka. Kenapa? Pengen sama kayak Rasulullah. Karena ngikutin Nabi itu sayang, nggak melulu hanya masalah sholatnya, ibadah-ibadah, enggak. Dalam segala hal, kalau sudah berkaitan dengan Nabi, itu menjadi istimewa. Jadi kalian belajar kayak Sayyidina Anas. Jadi gak mau kalau ada sesuatu yang disukai Nabi, beliau juga gak suka. Baik, jadi Sayyidina Anas ibn Malik ya, itu adalah orang yang berkhidmah untuk Nabi. Beliau memperhatikan urusan Nabi. Nabi kalau pengen wudhu diambilin. Nabi kalau butuh handuk disiapin. Jadi begitu, perhatian dia. Wah, pokoknya fokusnya untuk Rasulullah. Ya, karena dekatnya, akhirnya didoain sama Nabi, bahwa beliau tuh nanti akan diberikan kekayaan, diberikan anak keturunan yang banyak, nanti diberikan panjang umur, ya, dan nanti terakhirnya menjadi ahli surga. Itu Nabi ngasih bisyarah. Dan ternyata benar, beliau itu sahabat Nabi yang kaya raya, ya, doanya Rasulullah. Jadi beliau itu adalah karena doanya Rasulullah menjadi orang yang kaya raya. Rasulullah itu banyak anaknya sayang. Anaknya beliau itu kalau tidak salah jumlahnya tuh lebih dari 100. Anaknya lebih dari 100. Jangan nanya istrinya berapa, Umi nggak tahu. Yang jelas beliau punya putra-putri itu lebih dari 100. Sampai kayaknya anak beliau tuh kayaknya satu lembah tuh anaknya semua, sampai gitu ceritain. Udah begitu panjang umur, usia beliau tuh lebih dari 100. Usia beliau tuh lebih dari 100. Ya nak ya, usia beliau lebih dari 100. Yang beliau katakan semua yang disabdakan Nabi itu sudah terjadi. Beliau kaya raya. Makanya waktu sampai Sayyidina Husain diperangi di Karbala, Sayyidina Anas waktu itu gimana waktu ngelihat Sayyidina Husain begitu kan? Waktu pas ngelihat Sayyidina Husain diapain sama Yazid? Yazid waktu itu nginjek bibirnya Sayyidina Husain pakai hanya waktu itu Sayyidina Anas di situ nangis. Beliau katakan demi Allah aku pernah melihat Rasulullah mencium bibir ini. Gitu sayangnya orang kalau sudah dicabut imannya nggak ada mahabbah. Padahal Sayyidina Husain itu dengan Nabi masih nemui. Tapi begitulah kalau iman di hati sudah dicabut, gak punya cinta.